Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dalam channel saya Advokat Dodi Julfan. Salam keadilan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pidana 351 KUHP. Teman-teman, beberapa waktu lalu saya mendapat menangani perkara. Perkara itu terkait dengan begini, saya cerita sedikit teman-teman. Ada seorang perempuan berkenalan dengan seorang laki-laki berwarga negara asing. Kemudian dari perkenalan tersebut ternyata perempuan ini diperkosa. Setelah perempuan ini diperkosa, tapi sayang perempuan ini tidak melakukan pelaporan kepada polisi karena perempuan ini merasa dirinya sudah tidak. Kemudian perempuan ini masih berteman sama pria asing tersebut. Pada suatu ketika ada perselisihan di antara mereka terkait dengan tentang paspornya hilang kalau nggak salah. Jadi pria asing ini menuduh perempuan tersebut mencuri salah satu paspornya. Ingat teman, salah satu. Berarti paspornya si pria asing ini ada dua. Nah, kemudian terjadi perkelahian di tempat umum ya. Kemudian perempuan ini dianiaya, tangannya kemudian dipelintir hingga patah. Terus bagian lutut ke bawah, kaki ke bawah itu dianiaya, dijepit dengan paha laki-laki hingga tidak bisa jalan. Kemudian ketika perempuan ini membawa dirinya ke rumah sakit, ternyata tangan kanannya itu patah. Nah, tangan kanannya patah, kemudian perempuan ini otomatis langsung dirawat dan juga dilakukan operasi atau tindakan medis terhadap dirinya. Kemudian digip lah tangannya. Jadi di operasi tersebut perempuan tersebut mengalami masa-masa perawatan sekitar berapa hari di rumah sakit, lebih daripada 3 hari. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit, perempuan tersebut mencari laki-laki tersebut, mencari pria itu, dengan maksud hati adalah untuk meminta pertanggungjawaban si pria tersebut. Nah, kemudian si perempuan ini datang ke kantor pria tersebut di daerah Mampang Jakarta Selatan. Datang, kemudian sama pria tersebut bicara. Intinya pria tersebut tidak mau bertanggung jawab. Nah, dibawalah perempuan tersebut dari ruang kantornya ke basement. Kemudian di basement terjadi pertengkaran antara dua orang itu, dan ternyata perempuan kembali dianiaya dengan cara rambutnya dijambak dan dibenturkan kepalanya ke dinding kaca yang ada di basement tersebut. Pada saat kepalanya ditarik, rambutnya dijambak oleh pria tersebut, dan ketika kepalanya dibenturkan ke dinding, di situ dan kanan tangannya patah sebelah kanan, dia berusaha menggapai kepala si laki-laki tersebut dengan maksud hati supaya melepaskan jambakan tersebut. Ternyata dia sembari membela diri. Akhirnya tercakarlah muka si pria tersebut, tercakar dan tergores. Nah, pria tersebut kemudian datang ke polisi. Datang ke polisi dan melaporkan kepada polisi. Nah, akhirnya perkara ini diangkat dan perkara ini diproses hukum. Yang awalnya si perempuan itu adalah korban dari penganiayaan, namun perempuan ini justru dijadikan sebagai tersangka atau pelaku kriminal yang kita sebut kriminalisasi. Nah, perempuan tersebut didakwa dengan pasal 351 tapi tidak menyebutkan ayat 1, 2 atau berapa. Nah, kemudian perkara ini disidangkan di Pengadilan Jakarta Selatan. Yang saya anehkan teman-teman adalah bagaimana sebuah cakaran
itu bisa diletakkan di pasal 351. Penganiayaan ringan adanya di pasal 352 KUHP. Nah, kemudian didakwalah perempuan ini dengan pasal 351 dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Nah, hanya sebatas goresan cakaran kucing. Nah, kemudian saya berhasil membuat perempuan ini dengan hukuman yang minim sekali. Perempuan ini ditahan sudah sekitar 3 bulan. Kemudian putusan tersebut diputus 3 bulan 15 hari. Jadi dipotong masa tahanan. Artinya perempuan ini hanya tersisa 15 hari lagi. 15 hari ini untuk mengurus surat-surat sampai dia keluar. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini bebas, lepas, tetapi memang hakim menurut saya sudah sangat adil untuk memutuskan ini. Ya, kita kembali lagi teman-teman. Apa itu 351? 351 di ayat 1 itu adalah penganiayaan. Dalam beberapa artikel yang saya baca di 351 itu, di mana korban penganiayaan itu harus minimal dia dirawat di rumah sakit minimal 3 hari. Nah, dalam perkara ini korban yang mengaku korban harusnya dia adalah pelaku warga negara asing ini, laki-laki ini harusnya dia sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi di sini karena cakaran tersebut dia melapor ke polisi mengaku dirinya sebagai korban tindak penganiayaan dari perempuan ini. Nah, tetapi pada hari yang sama berdasarkan berita acara pemeriksaan yang saya baca, laki-laki ini masih menjalankan pekerjaannya. Dari akibat cakaran tersebut memang langsung dilakukan visum, betul. Nah, tetapi laki-laki ini tidak dirawat pada hari itu juga. Justru dia masih bisa melakukan mata pencariannya seperti biasa, dan dia masih melakukan terbang ke luar negeri, yaitu ke Vietnam. Nah, yang menjadi pembelaan utama saya adalah 351 itu di mana korban itu wajib dirawat minimal, atau dia tidak bisa melakukan pekerjaannya seperti biasa, tidak bisa melakukan bermata pencarian lagi. Nah, di sini dapat kita buktikan bahwa sebenarnya yang tidak bisa melakukan mata pencarian lagi yaitu si perempuan, di mana akibat tindakan penganiayaan si laki-laki ini menyebabkan tangannya patah, kemudian dia dioperasi, dan setelah operasi dia wajib dirawat inap. Akhirnya perempuan ini tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Maka perempuan inilah yang harusnya dijadikan adalah sebagai korban, bukan sebagai pelaku tindak penganiayaan. Nah, disinilah teman-teman yang kita buktikan. Selain itu juga kita buktikan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum bahwa perempuan itu pada saat melakukan cakaran kepada si pria asing ini, dia melakukan kedua belah tangan. Artinya kedua belah tangan. Dia sembari memukul sekitar 10-15 kali memukul si pria asing tersebut. Pertanyaannya dalam pemeriksaan saksi adalah, apakah saksi melihat penganiayaan tersebut dilakukan dengan kedua belah tangan si perempuan tersebut? Kedua, kata saksi, mereka tidak ada yang melihat terjadinya penganiayaan, hanya terjadi keribut-keributan. Nah, kedua, logikanya, bagaimana perempuan tersebut dapat melakukan penganiayaan sedangkan salah satu tangannya baru saja dioperasi atau baru digigit? Bagaimana melakukan kedua belah tangan seorang perempuan penganiayaan terhadap laki-laki yang lebih besar pada dirinya, orang pria asing, terus melakukan penganiayaan, sedangkan itu baru operasi belum beberapa hari ya. Nah, logika hukum yang lain yang menurut pandangan saya adalah, apakah teman-teman ketika dipukul orang tidak menangkis? Ketika dipukul, apakah Anda tidak menangkis? Apakah teman-teman ketika dipukul hanya memberikan wajah? Kan tidak, pasti menangkis. Nah, ini ada kejanggalan kalau menurut saya. Maka di situ kita buktikan bagaimana kejanggalan tersebut. Apakah bisa
seorang perempuan yang tangannya baru patah melakukan, kita katakan perempuan, seseorang yang baru patah, baru saja operasi, melakukan penganiayaan terhadap pria yang masih normal, begitu. Jadi akhirnya memang secara hukum ya kita akui kesalahan ini adalah bentuk cakaran, tetapi kesalahan yang dilakukan perempuan ini adalah suatu bela diri, keadaan terpaksa di mana dia berusaha melepaskan jambakan rambutnya dari cengkeraman si pria tersebut untuk melepaskannya. Nah, begitu teman-teman. Jadi teman-teman, yang inti poinnya adalah 351 tidak bisa serta-merta diletakkan kepada setiap penganiayaan. Penganiayaan yang boleh diletakkan untuk 351 adalah penganiayaan yang cukup berat, di mana pihak yang menjadi korban dirawat minimal 3 hari di rumah sakit. Nah, kalau hanya sebatas cakaran kucing, saya rasa itu cukup di 352. Demikian teman-teman terkait dengan sharing ilmu singkat ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga bermanfaat, dan salam keadilan.